gokil. Putar balik dengan jarak yang lebih kecil. Let the good times roll. Udah cocok belum gua sama Sir jadi bos yang main golf. Oke Sobat Setir, halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan pada video kali ini gua udah sama mobilnya bos di Indonesia nih Sobat Setir. Ini dia full size SUV dari GWM Sobat Setir yang harganya menarik banget nih. Dan tentunya mobil ini pertama kali hadir itu di Gias tahun lalu 2023. Gue udah sempat review juga, itu masih setir kiri. Lalu gue juga sudah sempat untuk preview lagi ulang ketika GWM kembali memperkenalkan mobil ini bersama adiknya Hafal. Sekaligus juga gue datang nih sampai ke negaranya, ke Tiongkok Sobat Setir, untuk nyobain mobil ini langsung. So pada video kali ini gue bakal ajak kalian semua untuk cobain mobil ini. Selain di on the road, kita juga bakal ajak mobil ini ke off the road Sobat Setir. Gimana keseruannya? Gimana fitur-fitur menariknya? Ikutin aja videonya sampai selesai. Let's go! Sebelum jalan, gue bakal ngulas lagi eksteriornya, tapi sekilas saja Sobat Setir. Kalau kalian mau lihat lengkapnya, kalian bisa klik di atas sini buat first impression kami terhadap mobil ini Sobat Setir. Oke, dari depan kita bisa lihat mobil ini benar-benar gagah, terutama karena penggunaan grill yang super besar dan juga pakai chrome ya, full chrome kayak gini Sobat Setir. Jadi berasa kayak American banget nih mobilnya, gagah dan megah gitu ya. Dan dia ada logo di depan situ, Tank, sama kayak kuncinya nih Sobat Setir. Kuncinya kayak gini juga, sama kayak logo yang besar itu, kayak T gini, dan fungsinya kurang lebih sama kayak fungsi mobil keyless lainnya. Dia bisa alarm, lock, unlock, dan juga buka bagasi. Serta dia juga bisa welcoming light gitu Sobat Setir. Jadi dia nyambut kita ya. Spion buka, footstep-nya keluar. Dia juga ada lampu animasi kalau kita ngedeketin, kayak satu-satu gitu sign-nya. Tik 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 tik. Lucu banget Sobat Setir. Keren gitu, mewah emang. Dan dia di sini ada over fender kecil, tapi dia sewarna body karena sekali lagi dia menegaskan mobil ini tuh mewah gitu ya. Dia velgnya juga gede, dia pakai ban Continental, ini ban aspal ya Sobat Setir, bukan ban buat off-road. Tapi ini udah gede banget sebenarnya, dia pakai ukurannya di 265 50 R20 Sobat Setir. Jadi ini udah gede banget, tapi tetap ya, kelihatan di sini rongganya masih banyak Sobat Setir. Emang mobil ini tuh gede banget. Keren banget Sobat Setir. Nah ini footstep-nya juga, footstep-nya beneran ya, buat kita masuk ke dalam. Jadi fungsinya kepake banget nih, jadi kokoh gitu ya. Dan kalau ditutup nanti dia hilang, biar di sininya clear gitu Sobat Setir. Dia udah kilas, di atas ini juga ada roof rail. Ini mobil tinggi banget by the way. Ada roof railnya, asli juga tentunya Sobat Setir. Dan depan belakang udah pakai cakram tentunya. Kalau di depan dia gardannya dia pakai yang independen. Kalau yang belakang ini masih yang menggunakan yang solid ya. Jadi gardan solid di belakangnya. Jadi emang keperluan buat off-roadnya juga memadai banget nih mobil ini Sobat Setir. Gitu. So bagian belakangnya kita lanjut. Bagian belakangnya dia juga masih kental aura dari SUV-nya karena penggunaan ini ya, ban serep yang di belakang sini, ban konde Sobat Setir, ban serep ya. Tapi ini di cover jadi tetap mewah dengan GWM Tank di sini tulisannya, dan ini chrome lagi Sobat Setir. Jadi berasa emang mewah. Serta di sini disematkan juga untuk kamera 360 tentunya, karena di keliling mobil ini udah dapat kameranya Sobat Setir. Lampu-lampu semua udah LED juga, dan dia pembukaannya ditekan seperti ini ke samping ya Sobat Setir, pembukaannya kayak gini, dan dia ada vakum ya, jadi nggak perlu dibanting Sobat Setir. Gitu. Plat nomornya ditaruhnya di sini, gede banget ini kelihatannya, kayak emang mobilnya gagah gitu. Di sini ada tulisannya 500 HEV. Jadi emang mobil ini bisa dibilang satu-satunya ya, dimana dia menawarkan penggerak 4x4 full size SUV, dan dia menggunakan teknologi turbo hybrid Sobat Setir. Menarik banget. Lalu bagaimana soal interior dan rasa berkendaranya? Yuk langsung aja, gue juga udah nggak sabar. Let's go! Oke, kalau gitu gue bakal ngebahas kali ini on the road-nya, kemewahan dan fitur-fitur apa aja yang ditawarkan oleh GWM Tank di row pertama, alias dari sisi pengemudinya nih Sobat Setir. Mulai dari ini ya, rasa berkendaranya nih Sobat Setir.
Kalau dari gua rasa berkendaranya memang nggak bohong, mobil ini ukurannya gede banget. Emang ini hitungannya udah full size SUV ya. Jadi kelasnya udah Land Cruiser, udah Nissan Patrol, mau mobil-mobil yang besar Sobat Setir, tapi gua tetap bisa adaptasi dengan baik. Itu berkat dari fitur-fitur yang ada di mobil ini tentunya. Bisa dari blind spot monitoring, terus juga udah ada sel lengkap Sobat Setir, termasuk juga kamera 360 yang gampang banget. Itu kita bisa tahu shortcut di setir, di audio steering switch, ataupun tombol di sebelah kiri sini, tombol fisik ya Sobat Setir. Jadi gampang banget di adjust ya, tinggal kita klik di sini, nanti dia bisa aktif dan juga bisa kita akses untuk melihat sekeliling mobil. Jadi surround view, kamera 360-nya Sobat Setir, dan bagus banget. Itu bakal ngebantu banget buat kita milih jalur ataupun ya ngelihat mana nih jalan yang pas biar mobilnya gede tapi tetap bisa lewat gitu Sobat Setir. Nah selain itu posisi berkendaranya juga enak, meskipun dia tinggi tapi justru ini yang pasti disukai ya oleh masyarakat Indonesia. Jadi memberikan kepercayaan diri itu semakin baik lagi buat si pengemudinya nih Sobat Setir. Jadi gagah gitu ya mobilnya Sobat Setir. Dan pengaturan joknya tentu aja udah semuanya elektrik di bagian depan Sobat Setir. Ini juga udah lengkap dengan memory seat 3 buah. Jadi pengaturannya unik ya, dia bukan tombol fisik tapi ada di dalam head unitnya ini Sobat Setir. Terus juga yang lebih penting adalah mobil ini itu punya pijet ya, kursi pijet. Jadi kita aturnya juga dari sini. Kita bisa atur nih kursi pijetnya. Dan ada beberapa pilihan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mode untuk kursi pijatnya. Jadi sebelah kanan dan kiri row pertama itu dapat kursi pijat Sobat Setir. Dimana ini kursi pijatnya juga mantep ya, dia ada levelnya juga nih. Jadi bisa ada yang low, medium, dan high. Dan gue pakai yang high, jadi selama nge-review nih sambil dipijet ini berasa banget, enak banget. Dan gak hanya itu juga, dia juga dilengkapi sama ventilated seat alias untuk cooler seatnya ya Sobat Setir. Jadi memang memanjakan sekali nih buat row pertama Sobat Setir. Jadi semakin nyaman berkendara jarak jauh sih, harusnya ini nggak ada komplain sama sekali. Enak, dan posisi duduknya juga tambah enak karena steeringnya ini pengaturannya secara elektris, naik turun, maju mundur itu gampang banget diaturnya gitu. Jadi bisa menyesuaikan ya banyak postur tubuh gitu Sobat Setir. Lalu bagaimana soal kenyamanan? Mobil ini benar-benar gue bisa bilang premium ya kelasnya. Dimana kalau di sini ada speed bump nih, kita bisa rasain bantingannya. Dia bantingannya emang dia bisa ngeredam dengan baik Sobat Setir. Cuma emang agak sedikit kaku. Itu kalau kata gue sih emang dari profil bannya ya. Profil bannya tipis, dia pakai ring 20 Sobat Setir, sehingga profil bannya tipis. Jadi masih ada kakunya. Tapi selebihnya kayak jalanan mulus kayak gini ya, bener-bener rasanya kayak ngambang gitu Sobat Setir. Mewah banget rasanya, bener-bener kelasnya di kelas premium gitu. Dan soal kekedapan kabin, wah ini mobil sih luar biasa juga kekedapan kabinnya. Jadi dia punya kaca yang ini double glass semua, di depan, di belakang, yang tengah nih maksud gue, itu semuanya double glass. Sampai ini lagi hujan pun itu benar-benar masih bisa diredam dengan baik. Padahal di atas ini panoramic sunroofnya gue buka, jadi ini si tray-nya gue buka, dan ya masih minim banget suara yang masuk. Road noise juga nggak ada, jadi benar-benar kedap, jadi premium banget. Dan ya dari audionya juga luar biasa Sobat Setir, dari Infinity suaranya sih jempolan banget. Jadi emang buat nikmatin mobil ini tuh wah pol banget Sobat Setir. Berasa dimanjain banget perjalanan jauh naik mobil ini. Dan soal fitur keselamatan aktifnya Sobat Setir, mobil ini juga udah bisa dibilang lengkap fiturnya. Jadi udah ada adaptive cruise controlnya juga Sobat Setir. Adaptive cruise controlnya itu unik, pengaktifannya dia ada di sebelah sini. Jadi ada tuasnya lagi nih di bagian setir, di bagian bawah di kiri. Nah ini kita aktifinnya sebenarnya gampang juga, tinggal kita toel kayak mau ngebim. Nah kita toel, nah ini langsung aktif. Udah aktif, terus tinggal kita sesuaiin mau speednya berapa. Kita tahan di sini, nanti dia naik per 10-10, ini naik 1-1 per 5 gitu ya Sobat Setir. Nah ini udah adaptif, jadi dia bisa nyesuaiin sama objek yang di depan. Jadi bisa otomatis ngerem, otomatis ngegas lagi kalau dia udah kosong jalanannya gitu. Jadi nggak capek ya.
Terus juga dia bisa kita atur nih untuk jaraknya dengan objek yang ada di depan. Itu kita atur di sini, ada tuas kecil lagi. Nah, ini kita naik turunin aja. Dia ada 4 level untuk jarak dengan objek di depan. Nah, gitu sobat setir. Jadi emang cukup unik, dan kalau mau cancel kita tinggal tendang ke depan. Oke, udah cancel nih sobat setir. Gitu, jadi cukup praktis. Jadi makanya tombol audio steering switch sebelah sini ya, kiri kanan tombol-tombolnya itu bisa dialihkan fungsi, bisa jadi banyak pengaturan lagi gitu sobat setir. Mobil ini juga dilengkapi sama pedal shift, jadi dia berasa ya, nuansa untuk sportinya tetap berasa meskipun emang dia mewah, tapi buat akselerasi mobil ini juga gak main-main nih sobat setir. Nanti kita cobain juga akselerasi 0 ke 100-nya. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Nah, kalau dari setting suspensinya kan emang dia udah nyaman ya sobat setir. Tergolongnya sih sebenarnya masuk ke arah empuk juga nih. Jadi emang buat kenyamanan sobat setir mobilnya. Tapi ya memang karena ini adalah sebuah SUV besar, lalu tinggi juga, ya body rollnya masih lumayan berasa. Tapi ya itu dia, tetap kenyamanannya luar biasa yang ditawarkan oleh si tank 500 ini sobat setir. Jadi kalau kayak gini nih, ntar lagi di depan ada putaran balik. Kita cobain, kayak kita putar balik. Ya memang tuh lumayan, jadi berasa kayak mobilnya miring gitu. Tapi tetap kalau soal suspensinya, ini mobil sih gue benar-benar bisa langsung oke, gue mau naik mobil ini dan jarak jauh gue nggak protes gitu. Jadi emang nyaman banget untuk kita pakai sehari-hari sekalipun ya, meskipun emang ya sekali lagi dia tinggi gitu sobat setir. Nah, selain dia ada adaptive cruise control sobat setir, dia pengaturan ADAS juga udah cukup lengkap. Ada emergency braking, ada forward collision warning sistemnya udah dapet nih, ada kita bisa atur ya sensitivitasnya, ada low, normal, high, terus juga cross traffic alert segala macam udah dapet. Terus termasuk juga ada rear side assist, jadi ini buat line change assist, terus juga buat door open warning, semuanya udah dapat di sini sobat setir. Lalu yang ini line assistnya, jadi dia udah bisa atur mobilnya, bisa dijaga tetap di tengah ya. Itu sobat setir. Dan sistem radar di sini dia bisa ngebaca juga di sini nih sobat setir, di layar cluster instrumennya yang udah digital juga, ukurannya 12,3 inch. Ini keren banget ya sobat setir. Jadi ini ada 3 row, ada 3 jalan ya. Dia bisa ngebaca benar-benar presisi kayak gitu. Ada mobil objek di depan dia bisa baca, ada mobil, ada motor dia juga bisa baca sobat setir, sampai truk atau bus dia juga ada visualnya gitu. Ini benar-benar kayak real gitu. Dan ini ada GWM tank ya, jadi unik banget. Dan ada satu hal yang cukup unik, attention to detailnya juga sobat setir. Jadi kalau kita lagi pakai cruise control ya, nah ini udah engage, udah aktif adaptive cruise control ya, dia kan ngejaga di speed segini ya. Terus kalau kita bantu dengan gas GWM tanknya langsung ada kayak apinya dari belakang knalpotnya, terus ada efek-efek kayak super kenceng gitu sobat setir. Jadi kayak pakai turbo, kayak nitro gitu ya. Kayak api-api biru gitu, lucu banget. Selanjutnya soal desain ataupun fitur-fitur hiburan nih sobat setir. Mobil ini juga dilengkapi oleh ini desain yang menarik banget menurut gue ya. Desainnya dia nggak ngebosenin, tetap satu nuansa dengan bagian eksterior ya, tetap mewah dengan wood panel di sebelah sini. Terus juga dia menggunakan jam analog ya di tengah, berasa banget mewahnya. Ada tulisan GWM tank ya, detailnya keren banget sobat setir. Itu juga dia banyak tombol-tombol fisik, ini memudahkan untuk akses. Ada AC di sebelah sini sobat setir, AC-nya udah auto climate control, dual zone, lengkap banget sobat setir. Di sini untuk urusan 4x4-nya. Lalu di sini juga ada ventilated seat-nya untuk shortcut-nya, ada kamera 360-nya yang tadi, dan untuk urusan rem tangannya tentu aja udah electric with auto hold. Terus di sini ada shortcut buat ADAS-nya sobat setir. Jadi udah lengkap banget. Ini pengaturan untuk driving mode-nya dan tuas transisi yang luar biasa gagah sekali nih sobat setir. Wah, ini mewah banget sobat setir. Dan fisik kayak gini bukan buat tombol ataupun knob putar ya. Jadinya benar-benar kalau lagi off-road sekalipun ini tetap bisa diakses dengan mudah gitu ya. Wireless charging di sebelah sini sobat setir. Terus juga di bagian atas tentunya panoramic sunroof. Dan dia punya ambient light yang keren banget.
Ambient lightnya di bagian dashboard situ ada bintang-bintang gitu sobat setir. Terus di bagian sini door trim, sampai ke bagian bawah door trimnya, sampai ke bagian belakang dia bisa menyesuaikan, bisa multicolor juga, bisa ikutin rhythm music juga. Multicolornya juga banyak banget, jadi emang mobilnya mewah banget ya nuansanya. Gitu, materialnya juga udah soft touch semua, soft touch. Dan di sini juga bisa jadi kayak semacam kulkas lah ya, bisa jadi pendingin nih, karena ada ventilasi untuk AC-nya. Jadi urusan penyimpanan juga mobil ini cukup baik. Sini gede, di kolong sini ada juga, door trim juga banyak gitu sobat setir. Wah, menarik banget. Oke sobat setir, kali ini gue mau ngetes akselerasinya tank 500 0 ke 100-nya. Mengingat dia tenaganya ini lumayan sobat setir, 342 horsepower dan torsinya di 648 Nm. Gue rasa sih ini gokil ya. Banyak yang klaim memang mobil ini kencang banget, dan emang klaimnya juga di 7,9 detik. Kita cobain aja langsung. Kita pakai draggy ya untuk pengetesannya sobat setir. Oke, kita matiin AC-nya, udah mati. Kita pindahin ke sport mode, udah sport mode. Soalnya ini kita tunggu jalanan agak sepi nih sobat setir. Kita tungguin dulu bentar. Oke, kita tunggu agak sepi. Siap, 3, 2, 1. Wah, gokil. Low take off mobilnya. Wah, udah 100 sobat setir. Edah. Gila. Gua di sini dapat 8,1 detik. 8,1 detik, nggak meleset jauh dari klaimnya. Beda 0,2. Gokil dan mobil. Lalu bagaimana row keduanya dari GWM Tank 500 ini? Karena menurut gua nggak kalah mewah, nggak kalah lega juga sobat setir. Fitur-fiturnya juga lengkap. So kita tanya aja sama setir kanan ladies. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue sama Oldie udah di row keduanya dari GWM Tank 500 nih. Betul, sebagai spesialis row 2, kami akan segera mereview nih. Yes, karena emang di dalamnya spacious banget nih. Jadi gue mau ngasih tau kalian semua nih sobat setir. Bisa kita lihat gue yang tinggi 158 cm di sini legroomnya gue masih dapet nih 15 jari nih sobat setir. Dan untuk headroomnya sendiri juga gue dapet 15 jari. Jadi super luas banget dari kepala gue, dari kaki gue juga kayak masih super nyaman di dalam sini. Betul, dan itu buat yang small size. Kalau gue kan nggak small banget nih sobat setir, tapi dia tetap lega dan kaki gue bisa masuk nih ke bawah jok passenger row 1, jadi sangat tetap nyaman. Dan gue suka banget. Dia spacious juga nih Dri. Dia juga memiliki jok row kedua yang gak kalah nyaman tentunya, karena dia juga empuk, gak keras nih. Dan dia juga bisa reclining. Keren banget. Jadi kalau kurang rebah bisa direbahin lagi sobat setir. Dan juga dia udah ventilated tentunya, jadi punggung kita gak akan kepanasan atau gak akan keringetan gitu. Bener banget, dan bisa dimajuin juga nih yo. Oke, jadi dia bisa maju mundur ini karena emang dia itu 3 row ya sobat setir. Jadi menyesuaikan sama legroomnya row belakang ya. Betul banget. Di sini juga dia udah ada headrest, di sini ada 3 karena emang dia diperuntukkan untuk 3 orangnya di dalam sini. Dan 3-3 juga adjustable nih sobat setir. Dan di sini juga ada handle di sini, manis banget karena dia masih dihiasi sama satin chrome kayak gini. Jadi masih selaras nih dari depan ke belakang, masih ada satin chrome-nya kayak gini. Jadi kerasa banget mewahnya, fancy-nya juga sobat setir. Berasa nggak tadi sesuai itu ya? Yes, enak banget ya, smooth banget. Padahal dari row 2 tapi smooth banget. Keren banget. Oke, lanjut. Di dekat handle-nya di sini juga di bawahnya ada lampu kecil nih sobat setir, LED. Jadi meskipun dia kecil tapi tetap terang karena dia LED tentunya. Betul. Ada hook juga sini, bisa gantung barang kecil. Dan di sebelahnya ada kisi AC nih Dri. Jadi tentunya udah certified nggak akan kepanasan. Dan yang gue suka nih ya, dan kisi AC-nya nggak cuma di sini, tapi di bagian tengah juga dia ada kisi AC. Dan gue suka banget sih sama tombol-tombol fisiknya ini. Dia kayak attention to detail itu bagus banget, kayak ada grade-grade gitu, keren banget. Jadi kapolosan ya. Betul. Dan ini juga pengaturannya banyak, bisa buat ngatur fan-nya, terus juga suhunya, jadi triple zone. Jadi bisa punya suhu kita sendiri. Keren banget sobat setir. Dan tadi kan lo udah mention ventilated seat. Nah, diaturnya dari sebelah sini. Oke, jadi kita nggak perlu minta tolong sama orang depan ya kalau mau nyalain, matiin, ngatur suhunya ya. Dan yang gue suka lagi nih, di sini tuh banyak storage yang hidden. Oke, hidden coba gem nih. Yang contohnya
Yang gue paling suka adalah yang di belah sini karena nah ini tinggal dipencet ada colokannya ya. Jadi emang dia itu clean look gitu sebenarnya, cuman dia emang bikin hidden storage gitu ya. Betul. Yang ada storage hiddennya lagi. Coba storage Ini adalah cup holder. wow, jadi bisa taruh kopi, minum, ya rumah ya. Si ngopi itu kita Enggak sih sebenarnya. lebih ke botol minum dan lain-lain gitu. Terus di bagian sini juga sobat setir ada pocket. Jadi di sini bisa naruh-naruh barang-barang gue juga. Wah, suka banget. Jadi bisa super rapih nih dalam interior. Yes, betul. Dan salah satunya menambah kemewahan dari Pro 2 ini adalah sunroofnya yo super gede banget ya. Nah, depan ke belakang. Bener banget. Ya, menambah kesan luas juga. Yes, wood panelnya juga bikin makin mewah. Bikin sunyi ya di dalam interiornya ya. Betul, betul banget. Biasanya ada tirai nih, Dri. Jadi kalau kepanasan, kalau mau lebih privacy lagi, kita bisa tutup tirainya. Betul. Dan ambient lightnya cakep banget sampai ke belakang nih ke row 2. Permanis dalam kabinnya ya. Bener banget. Dan kita kan suka banget nyanyi nih yo. Ini sudah sangat didukung oleh speaker premium dari Infinity. Bener banget. Jadi emang udah mantap banget. Suaranya udah super premium pokoknya. Betul banget sobat setir. Dan urusan safety-nya juga aman. Nggak main-main tentu ya. Karena ada airbag ya, ada airbagnya di sini. Isofix juga support Isofix. Terus ada seat belt 3 titik buat 3 orang juga. Betul banget. Mantap banget. Pokoknya kita suka banget sama row keduanya dari GWM Tank 500. Betul. Sekarang mau menikmati row kedua lebih lama lagi. Jadi kita lempar aja ke Chris. Gimana? Let's go. Let's go. Oke, kalau gitu on the road-nya udah. Bagian row pertama, row keduanya udah semua. Sekarang saatnya kita bahas gimana soal off the road-nya. Langsung aja, let's go. Ya, Sobat Setir, kali ini kebetulan cuacanya hujan, jadi sekalian aja kita cobain dia di habitat satunya lagi. Tentu aja di off the road nih Sobat Setir, ini di tanah ya Sobat Setir. Dan yang paling kepakai atau fitur-fitur menarik yang bisa ditawarkan oleh Tank 500 ini adalah ini, dia udah punya yang namanya tank turn ya Sobat Setir. Dimana itu kayak semacam fitur yang ngebantu mobil ini itu bisa putar balik dengan jarak yang lebih kecil gitu Sobat Setir. Jadi dia yang roda bagian belakang yang di dalam itu akan ditahan ya. Jadi dia akan nahan sehingga mobilnya punya radius putar yang lebih minim lagi. So, gimana cara aktifinnya? Cara aktifinnya itu pertama kita masukin dulu ke follow. Follow-nya dia tinggal dipencet, udah elektris Sobat Setir, praktis banget. Terus kita masukin yang ini untuk crawlingnya, kayak cruise controlnya yang off-road, jadi cruise control tapi ngerayap gitu Sobat Setir. Dan kita aktifin aja yang sini, ini tank turn-nya. Oke, barulah nanti dia aktif semua. Oke Sobat Setir, jadi kalau udah aktif kayak gini, kita bisa langsung aja praktekin. Nanti dia punya radius putar yang benar-benar bisa kita andalkan ya. Jadi kalau lagi di tempat off-road kayak gini kan, atau ya masuk ke belusukan dikit kayak gini, jalannya kecil, harus putar balik. Tapi karena mengingat mobil ini besar, nah disediakanlah ini tank turn sehingga memudahkan ya Sobat Setir. Oke, kita nyalain lagi. Gampang banget karena dia udah serba elektris semua ya. Nah, dan dia juga engage-nya cepet. Oke, kita masuk ke drive. Kita langsung aja praktekin nih Sobat Setir. Kita mau tank turn. Nah, tuh ban belakang yang kanan karena gue putar baliknya ke kanan. Ini ban belakang kanannya dia ngelok. Tuh jadi gue punya radius putar yang benar-benar minim banget nih Sobat Setir. Ini kepake banget sih. Tuh. Dan dia karena pakai si yang cruise controlnya yang buat off-road, dianya jadinya ngegas sendiri juga gitu. Memudahkan sekali. Jadi gue putar balik tadi ya cuma segitu, nggak perlu jauh-jauh ngambil ancang-ancang segala macam gitu Sobat Setir. Nah, kita matiin dulu, kita coba lagi fitur-fitur menarik lainnya. Mobil ini dilengkapin juga sama ini, udah ada locker di belakang maupun locker di depan Sobat Setir.
Jadi lengkap banget nih pengaturan untuk lockernya. Nah ini locker depan, locker belakang, dia udah ngelock. Jadi ini buat yang ekstrim sih udah mumpuni banget. Tapi karena kita biasa aja, kita matiin dulu yang depannya karena ya lebih aman. Karena kan kita masih belok-belok ya. Kita aktifin yang belakang aja nih, licin. Tapi sebenarnya belum perlu juga sih Sobat Setir, ini masih bisa banget lah mobil ini kalau medannya masih kayak gini doang gitu. Kita cuma light off-road doang nih, cuma di tanah aja. Tapi memang karena dia ban aspal, jadi agak licin-licin sih. Nah ini dia nih Sobat Setir, jadi ada turunan. Kita bisa aktifin juga, ini ada hill descent control ya. Nah ini gua nggak ngerem, dia ngerem sendiri nih Sobat Setir. Gitu, jadi ini fungsinya buat kita bisa lebih fokus lagi ya. Ketika nyetir, setirnya kita lebih fokus, kakinya kita udah serahin aja sama si mobil ya gitu Sobat Setir. Dan karena ini gue udah pakai for low, ini dari tadi gue nggak ngegas nih Sobat Setir, dia crawling sendiri tuh, crawling sendiri, bannya muter terus, gue nggak ngegas, dia bisa tetap jalan gitu Sobat Setir. Oke, tuh dia tetap jalan nih. Ini agak sedikit nanjak nih sebenarnya jalannya, tapi dia tetap bisa gitu. Jadi dia cukup kasar juga nih ternyata rasio gearnya, jadi dia cukup low. Ini kepake banget nih Sobat Setir. Jadi buat off-road yang berat, mobil ini sih memadai banget ya. Karena di China sana juga mobil ini disiksa habis-habisan ya Sobat Setir, buat off-road, buat nanjak-nanjak ke tebing, mobil ini bisa banget, gokil emang. Terus juga kalau misalkan ada genangan-genangan air kayak gini ya Sobat Setir, mobil ini juga bisa ngebaca nih. Jadi kan ada yang ini water levelnya ya, dia bisa tahu nih kedalaman airnya. Nah selain itu juga dia punya ini Sobat Setir, dia ada mode yang untuk expert ya Sobat Setir. Jadi dia kita bisa customize. Nah, jadi di sini ada yang expert mode juga. Nah ini bisa kita customize mau apa penggeraknya nih, 2H, 4H, 4H. Terus juga driving mode-nya, radical, comfort, gentle. Steeringnya juga kita bisa sesuaiin, light, comfort, sport, macam-macam nih Sobat Setir. Ini yang high speed off-road racing. Ada juga yang drift nih Sobat Setir. Kalau kita ubah ke drift, wah ini kurang lebih kayak di tanah kita mau sliding ya Sobat Setir. Dia pakainya di 2H, jadi emang penggerak belakang doang, sehingga emang jadi ngepot-ngepot. Terus juga bisa custom nih, jadi mau yang mana nih custom tuh Sobat Setir. Jadi ada 3 untuk slotnya, ada 3 mode custom. Terus juga ini nih Sobat Setir, ini ngemudahin banget nih tentunya kalau kita lagi di off-road kayak gini ya. Tuh si kamera 360 nya yang mana dia bisa membuat mobilnya layaknya kayak transparan nih, tembus pandang, clear chassis namanya Sobat Setir. Jadi kita bisa ngelihat langsung mobilnya, apa yang kita lewatin nih di depannya itu kelihatan Sobat Setir. Gitu tuh, ban kita juga bisa kelihatan nih jadinya arahnya mau kemana. Ini ngebantu banget sih, kayak lagi hujan kayak gini juga gue nggak bisa lihat secara jelas misalkan kondisi di bawah mobil atau di depan mobil kayak apa. Pakai ini kebantu banget gitu. Nih Sobat Setir, ada posisi bannya kita ya, tuh bannya ini bener-bener real ikut sama steering nih. Jadi nginjek apa ketahuan nih di sini. Dan kalau soal mode berkendara, untuk mode berkendara kayak yang di aspal kan dia ada yang normal, sport, eco. Nah untuk yang mode-mode off-roadnya ada snow, ada mud, ada sand, lalu juga ada yang for high, dan juga ada yang ini nih white for high nih Sobat Setir gitu. Terus kalau yang kita ganti lagi nih ke for low 4L, dia ada lagi nih modenya khusus buat yang low-nya, ada yang white 4L, terus juga ada 4L mode biasa, dan ada yang 4L rock. Lalu ada juga yang terakhir adalah 4L lock Sobat Setir. Jadi banyak banget emang mode berkendaranya. Selain yang tadi juga, terus kita bisa aktifin juga nih, misalkan kita pakai yang biasa, kita auto. Nah ini bisa semuanya, bisa buat yang menyesuaikan. Jadi ECU-nya bakal nyesuaiin sendiri gitu Sobat Setir. Nah karena kita lagi di daerah yang sudah seharusnya pakai 4x4, kita pakai matte nih karena sesuai, ini lumpur-lumpur gitu ya. Kita pakai yang high aja nih, high yang matte mode. Oke.
Gitu Sobat Setir. Jadi bisa menyesuaikan. Pokoknya si traksinya bisa disesuaikan sama mobil ini. Gitu. Oke Sobat Setir, itu dia keseruan kami ngetes mobil yang ganteng banget, gahar banget ini. Wah, jadi ke bawah ya suasananya abis nyobain dia di medan off the road. Jadi closingnya, posisinya kayak gini Sobat Setir. Dan untuk kesimpulannya, mobil ini benar-benar memberikan warna baru ya. Menjadi salah satu opsi nih Sobat Setir untuk para konsumen di Indonesia tentunya yang pengen punya mobil ukurannya full size kayak gini, tapi tetap bertenaga. Dan ya bisa dibawa kemana aja karena dia penggeraknya 4x4, fiturnya kekinian, dan tentunya kemewahan dan kenyamanannya itu jempolan banget nih Sobat Setir. Dan untuk harganya, mobil ini ada satu varian, itu harganya di 1.196 juta rupiah. Jadi udah 1M, menurut gua sih mobil ini layak ya. Dengan segala fiturnya, dengan kenyamanannya yang ditawarkan, wah gokil nih mobil Sobat Setir. Dan untuk warnanya, dia ada warna hitam, ada warna putih, dan juga ada yang warna silver Sobat Setir. Gitu, jadi gue sih seneng ya. Jadinya mobil-mobil di Indonesia ini makin berwarna ya. Semenjak hadirnya banyak brand-brand baru Sobat Setir, dan juga pilihan segmen-segmen yang baru. Asik banget. Kita tungguin perkembangan otomotif di Indonesia tentunya. Dan menurut kalian gimana Sobat Setir? Tulis komentar di bawah ya. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Apa ya ngomongnya? Tapi oke banget. Nah, kita apa sih?